Hamas dan Israel telah mencapai sebuah kesepakatan untuk gencatan senjata di jalur Gaza, yang juga mencakup pembebasan sandera yang selama ini ditahan oleh Hamas. Kesepakatan ini menyusun rencana gencatan senjata sementara yang akan berlangsung selama 6 minggu, dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah jalur Gaza. Salah satu poin utama dari perjanjian ini adalah pembebasan sandera yang diculik oleh Hamas, yang akan dilakukan sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina yang kini berada di penjara Israel. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Doha, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, mengungkapkan bahwa gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025. Presiden Amerika Serikat, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Washington, menyatakan bahwa kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran yang telah berlangsung sengit di jalur Gaza, mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina, serta menyatukan keluarga dengan sandera yang telah lebih dari 15 bulan berada dalam penahanan. Kesepakatan ini akan memberi kesempatan bagi warga Gaza untuk merasakan kedamaian dan harapan baru setelah begitu lama berada dalam penderitaan. Ini juga memberi keluarga sandera kesempatan untuk bersatu kembali setelah berbulan-bulan berpisah. Menanggapi kabar gembira ini, warga Palestina di jalur Gaza menyambutnya dengan sukacita. Mereka merayakan kesepakatan tersebut di jalan-jalan Gaza, di mana kerumunan besar memenuhi sudut-sudut kota, memekikan suara klakson kendaraan, dan mengibarkan bendera Palestina dengan penuh semangat. Mereka juga menari-nari dan bersorak-sorai, merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan besar bagi perjuangan mereka. Seorang ibu dengan 5 anak yang sebelumnya terlantar, mengatakan dengan penuh emosi, "Saya sangat bahagia, ya, saya menangis, tapi ini adalah air mata kebahagiaan," menggambarkan betapa besar harapan yang tumbuh dalam dirinya atas kesepakatan ini. Di sisi lain, keluarga sandera Israel yang menunggu kabar tentang orang yang mereka cintai di Tel Aviv, merasakan kegembiraan yang sama. Kabar gembira mengenai kesepakatan ini memberi mereka harapan besar bahwa orang yang mereka cintai akan segera kembali ke rumah dengan selamat. Kabar ini memberikan kami kelegaan luar biasa. Kami berharap bisa segera memeluk mereka kembali, ungkap salah seorang anggota keluarga sandera yang berbicara di luar gedung pemerintah. Namun, meskipun kabar gembira ini telah menggetarkan banyak pihak, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel. Sebagai bagian dari prosedur, keputusan resmi mengenai kesepakatan ini masih harus melalui pemungutan suara yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Meskipun demikian, seorang pejabat Israel menyatakan bahwa kesepakatan ini kemungkinan besar akan disetujui, meskipun ada beberapa pihak di dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang menentang dan beberapa tokoh lainnya mengkritik kesepakatan ini karena dianggap dapat memberikan keuntungan bagi Hamas. Namun, Presiden Israel Isaac Herzog memberikan dukungan penuh terhadap kesepakatan ini, dengan menyatakan bahwa pemerintah Israel harus memanfaatkan momen kesempatan ini untuk mengakhiri konflik. Dalam pernyataan media sosialnya, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai sebuah pencapaian besar bagi rakyat Palestina, bahkan menganggapnya sebagai titik balik yang signifikan dalam perjuangan mereka. Kesepakatan ini, jika berjalan dengan lancar, diperkirakan dapat menghentikan pertempuran yang telah meratakan sebagian besar jalur Gaza, sebuah wilayah yang sangat padat penduduk. Perang ini telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 2,3 juta orang terpaksa mengungsi. Jika gencatan senjata ini berlangsung, itu juga diharapkan dapat meredakan ketegangan yang meluas di seluruh Timur Tengah, yang telah diperburuk oleh dampak konflik ini di negara-negara seperti Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak. Tentu saja, ketegangan terbesar ada di antara Israel dan Iran, yang menjadi musuh bebuyutan dalam kawasan tersebut. Kesepakatan ini juga mencakup rencana pembebasan 33 sandera Israel dalam tahap pertama, yang terdiri dari semua perempuan, anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun. 2 sandera asal Amerika Serikat juga akan dibebaskan dalam fase pertama ini. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza yang selama ini sangat dibutuhkan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah meredakan penderitaan luar biasa yang dialami oleh warga Gaza akibat perang yang berkepanjangan.
PBB dan Komite Palang Merah Internasional juga telah menyatakan kesiapan mereka untuk meningkatkan operasi bantuan secara besar-besaran. Perjalanan menuju kesepakatan ini tidaklah mudah. Proses negosiasi yang sangat rumit dan panjang dilakukan oleh mediator dari Mesir dan Qatar, dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat. Trump, melalui akun media sosialnya, menyatakan bahwa kesepakatan ini tidak akan pernah terwujud jika dia tidak memenangkan pemilu Presiden Amerika Serikat 2024. Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kesepakatan ini. Salah satunya adalah kekhawatiran dari keluarga sandera Israel yang merasakan kecemasan apakah kesepakatan ini akan dilaksanakan sepenuhnya, dan apakah ada sandera yang tertinggal di Gaza. Fase kedua dari kesepakatan ini, yang dijadwalkan dimulai setelah 16 hari dari fase pertama, akan mencakup pembebasan seluruh sandera yang tersisa, serta rencana untuk gencatan senjata permanen dan penarikan total pasukan Israel dari Gaza. Fase ketiga dari perjanjian ini akan fokus pada pemulangan jenazah para korban dan dimulainya rekonstruksi Gaza, yang akan diawasi oleh Mesir, Qatar, dan PBB. Selain itu, Trump berencana untuk menggunakan momentum kesepakatan ini sebagai dasar untuk memperluas Abraham Accords, sebuah perjanjian yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab yang dimulai pada masa kepresidenannya. Namun, tantangan terbesar masih ada di depan, terutama terkait dengan siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang. Israel menolak keterlibatan Hamas, yang telah menguasai Gaza sejak 2007 dan secara terbuka mengancam untuk menghancurkan Israel. Di sisi lain, otoritas Palestina, yang diharapkan bisa mengambil alih, juga tidak diinginkan oleh Israel untuk menguasai Gaza. Konflik ini dimulai dengan invasi Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023, setelah serangan besar-besaran oleh kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Hamas. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang diculik. Sejak saat itu, perang udara dan darat Israel di Gaza telah mengakibatkan lebih dari 46.000 korban jiwa. Ratusan ribu warga Gaza kini hidup terlantar, berjuang menghadapi musim dingin yang keras di tenda-tenda pengungsian dan tempat penampungan darurat.